Semakin hari semakin terasa nilai-nilai Islam semakin terpisah jauh dari kehidupan umatnya. Termasuk di negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah murtad. Dimuat di banyak media bahwa 2 juta muslim murtad tiap tahun. 2 juta muslim murtad tiap tahun. Ibu tahu nggak itu? Lahwal hadis apa musik? Di kantor musik, di mall musik, di rumah musik, di mobil musik. Padahal 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki mengharamkan musik. Viral, warga Kabupaten Langkat murtad massal. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semua. Dan kita baru pulang saudara dari temu dengan seseorang yang kita follow up lewat channel kita. Dia menerima Juru Selamat, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Injil. Karena setiap hari kita ceritakan tentang Yesus, kita bersaksi dan kita menjelaskan bagaimana kepastian keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Ibu, ada beberapa penonton kita dari kaum Kedar Nebayot, mereka mulai terbuka hatinya, mulai terbuka pikirannya. Dan kita baru saja bertemu dengan orang tersebut dan puji Tuhan, dalam waktu dekat orang itu mau memberikan diri dibaptis, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar ke depan lebih banyak lagi kaum Kedar Nebayot bisa datang kepada Tuhan, bisa datang kepada kebenaran, bisa menemukan jalan Shiratul Mustaqim, bisa menemukan tentang kemenangan. Teman-teman kita dari seberang Bapak Ibu selalu mencari kemenangan, ya. Selalu itu mencari kemenangan. Mari kita menuju kepada kemenangan. Mari kita mencari kemenangan kita yang sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita sia-siakan kemenangan ini. Kita bagikan kemenangan ini kepada teman-teman Kedar Nebayot agar mereka juga merasakan kemenangan yang kita rasakan. Mereka merasakan kebenaran yang sejati, ketenangan jiwa yang sejati, kedamaian yang sejati seperti yang kita rasakan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu berbeda sekali dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Dunia memberikan atau menawarkan kepada kita kekayaan, pangkat, harta, dan martabat. Habis itu semua, habis damai sejahtera kita, habis ketenangan kita, habis sukacita kita. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, damai sejahtera yang Dia berikan adalah damai sejahtera yang terus-terusan, tidak pernah berkesudahan. Tinggal kita tinggal di dalam firman-Nya, taat terhadap firman-Nya, maka damai sejahtera itu akan selalu menyertai kita Bapak Ibu. Benar-benar Immanuel, Elohim di dalam kita itu, Elohim menyertai kita itu benar-benar kita rasakan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ustadz yang begitu jujur. Beliau membeberkan bagaimana orang dari agama Islam itu masuk Kristen. Berapa persen sudah, berapa ratus ribu orang sudah menjadi orang percaya, menjadi anak-anak damai, menjadi orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka murtad dari agama Islam. Yang cerita ini adalah seorang ustadz, bukan pendeta, bukan penginjil. Ternyata saudara, di zaman internet ini ada ustadz-ustadz tertentu yang berani menceritakan tentang hal yang sebenarnya. Bagaimana teman-teman dari seberang mereka hijrah, masuk Kristen, meninggalkan imannya yang lama, meninggalkan agama orang tuanya. Itu kenapa? Karena kepastian keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Yesus memberikan kepastian
keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan itu real kita dapatkan di dalam Yesus. Berbeda dengan iman di luar kekristenan, Bapak Ibu, itu berbeda sekali. Iman kita kepada Yesus Kristus itu iman yang pasti, bukan iman yang moga-moga, bukan iman yang mudah-mudahan, tetapi kepastian keselamatan itu benar-benar diberikan kepada kita. Jadi saudaraku, langsung saja kita simak bagaimana cuplikan videonya. Seorang ustadz berani memberikan fakta yang konkret, fakta yang ada dengan data-data yang ada mengenai orang Islam yang murtad masuk agama Kristen. Kalau saya katakan adalah mereka hijrah, ya. Mereka hijrah menemukan hidayah yang sesungguhnya. Hidayah yang sesungguhnya adalah bagaimana yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayo langsung saja kita saksikan cuplikan video berikut ini. Dimuat di banyak media bahwa 2 juta muslim murtad tiap tahun. Jumlah mu'alaf itu 10 kali lipat orang yang murtad. Jadi satu sisi dramatis sekali angkanya. Satu sisi kalau kita bicarakan Kemenak tentunya itu angka yang terlalu 2 juta itu tidak masuk akal. Tapi sisi lain dia mengeluarkan angka yang masuk Islam itu 10 kali lipat jumlah orang yang murtad. Umat Kristen ini sekarang sudah mencapai 33,3 juta. Nah, angka ini diturunkan dalam jumlah muslim yang berkurang menjadi dapatnya 2 juta. Ada apa dengan umat Kristen ini? Di Asia Pasifik mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah, ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia adalah negara yang menjadi target pemurtadan Asia Pasifik. Dan lebih parah lagi di Afrika. Afrika naik dari 1,4% menjadi 23,6%, naik 15 kali lipat. Jadi mereka pindahkan target itu ke Asia Pasifik dan ke Afrika. Katolik merupakan penganut terbesar, yaitu 1,1 miliar, atau dalam persentase 15,9%. Baru Protestan 11,6% dan Ortodoks. Nah, nanti kita lihat apakah memang ada korelasi orang Katolikkah atau Kristenkah yang masuk yang memurtadkan orang Indonesia ini. Apa yang terjadi kemudian di Indonesia? Protestan atau Katolik? Kemudian Stephen Tong mengatakan di Jakarta saja orang Kristen sebanyak 1,2 juta. Padahal orang Jakarta hanya 9,5 juta. Artinya 12,8%, lebih dari 10%. Di Jakarta ini Kristennya lebih dari 10%. Faktanya dalam pemilu DKI kemarin, jumlah mereka yang hanya sekian persen itu berhasil menarik sampai dengan 42,4% yang memilih kafir Ahok. Berarti satu orang itu menghasilkan 3,5. Satu orang Kristen itu menghasilkan 3,5 kali lipat. Artinya satu orang Kristen ini berhasil menarik orang Muslim 2,5 kali lipat. Jadi kita lihat kualitas orang Islam sendiri di sini juga lemah. 178 yang masuk Islam dibandingkan yang keluar dari Islam 112, kira-kira 10 kali lipat. Ya, jadi kolom masuk Islam Bapak tumbahkan 178, kolom yang keluar dari Islam itu barisnya 112. Maka di sini paling banyak adalah murtadnya kemana? Orang Islam itu kalau murtad, di sini menjelaskan paling banyak ke agama Katolik, menyusul Protestan dan Buddha. Banyak juga orang masuk Buddha. Faktanya di Jawa Barat yang Muslim hanya 40,907 juta. Artinya
terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun, atau per tahun sekitar 881.000 orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa, 0,9. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan nggak? Luar biasa, angka ini besar sekali, dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat. Karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi, laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan 2 orang, dua-duanya sarjana. Pulang dari Inggris, murtad. Saya dari dulu saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. S1 kita ITB, UI, UGM itu bagus qualified kok. S2 baru mau ke Melbourne dengan catatan pondasi agama. Alasan ibu sekolah agama SD, SMP, SMA terkenal tidak jaminan akidahnya benar. Justru yang murtad dari sekolah agama 2 orang sekarang menjadi pemuda gereja. Sudah berdialog dengan saya nggak mau sebut nama sekolah karena ini nanti masuk YouTube jadi ribut polemik. Tapi dari SD, SMP, SMA Islam terkenal di Jakarta ini. Akibat apa, Bu? Di sekolah doktrinnya tidak doktrin akidah, selalu bangga menghafal Quran tapi tidak paham Al-Quran. Anak ibu sholat tapi belum mengenal Allah, ke masjid tapi belum mencintai masjid, berjilbab tapi hati belum ditutup. Yang ditutup fisiknya, hatinya masih jahat karena tauhid belum benar. Makanya Rasulullah menyampaikan Islam itu 23 tahun, 13 tahun Rasul mendoktrin tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini doktrin yang saya sampaikan ini, Bu, supaya Ibu paham ya, anak-anak muslim sekarang dalam ancaman aliran sesat dan pemurtadan. Sampai saat tadi malam, Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin nanti sakit kepala, karena laporan masuk terus. Betul, Bu, sampai nggak bisa tidur. 316, Ibu banyak kan ada di sini, tapi mohon maaf jangan tersinggung, saya harus jujur bicara ini. Kalau Ibu gara-gara ini kita ributlah, saya layani Ibu ribut. Surat 31 ayat 6 ini Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibu tahu nggak itu? Lahwal hadis, apa musik? Di kantor musik, di mall musik, di rumah musik, di mobil musik. Padahal 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki mengharamkan musik. Kalau nggak tanya, kalau nggak percaya tanya Ustadz Firdaus, Ustadz Salim, Ustadz apa lagi di sini? Ustadz Agus. Pasti sepakat hukumnya haram, itu dari kafir dan gereja, bukan dari Islam. Di gereja sendiri udah hilang musik sekarang. Pernah nggak ustadz cengengesan, maaf Ibu tonton ya sekali-sekali, tapi nggak perlu sering, sekali aja lihat. Ada nggak cengengesan pendeta di televisi? Nggak ada kan? Yang cengengesan televisi siapa? Aneh kan sekarang kan? Aneh kan? Aneh kan, Bu? Aneh kan, Bu? Yang cengengesan malah mereka. Bu, jauh, ya jauhlah dari Allah. Contoh Ibu, tolong bikin wasiat sama anak Ibu. Demi Allah, nak, mama penyakit mama semakin parah. Nanti kalau mama meninggal, tolong konser musik di rumah kita 3 malam ganti takziah. Kira-kira senang nggak anak Ibu? Nggak bakalan hilang sedih. Tapi kalau baca Al-Quran, dekat dengan Allah, mendoakan mamanya, kepedihan itu pelan-pelan akan pupus. Dia akan yakin, ya Allah, Kau takdirkan ibuku meninggal usia 58 tahun. Ampuni dosanya ya Allah. Habis itu dia membaca Al-Quran. 1 halaman baca Quran, tetesan demi tetesan keluar. Tapi dengar musik tidak akan pernah menangis. Betul kan, Bu? Target Barat itu perkenalkan musik. Lihat televisi kita dari pagi sampai tengah malam musik dikepung musik. Padahal jelas qala wal hadis. Ucapan perkataan yang menjauhkan dari Allah. Orang buta saja pun kalau dengar musik dia goyang. Coba lihat. Orang buta pun dengar musik langsung goyang. Kenapa? Responnya ke otak sebelah kanan, eksak ke kiri, langsung masuk ke otak. Setan mengipasi, oh asik. Coba narik musik, apalagi seruling. Itu kan nyanyian setan kan. Coba lihat pernikahan orang Islam. Kalau nggak ada organ tunggal musiknya, nggak abdul. Islam loh. Mau kapan kita kembali ke Quran? Semua mazhab, jangankan Rasulullah Al-Quran mengharamkan, semua mazhab mengharamkan musik. Tapi coba di Indonesia, semua acara pakai musik. Anak muda dihancurkan pakai musik.
Maaf ya, saya kos-kosan dulu kuliah. Saya dilecehkan orang. Kenapa? Di rumah saya tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada TV. Sampai saya meninggal di rumah kami nggak ada itu. Nggak ada TV. Sampai meninggal ayah saya. Subhanallah. Hidup saya sampai sekarang. Hidup. Yang kedua, tradisi-tradisi yang tidak menguntungkan apa? Ulang tahun. Itu dari Islam atau dari Nasrani? Panjang umurnya. Yang suka minta panjang umur, pertama iblis, kedua jin. Betul kan? Tiup lilinnya. Kalau untuk ditiup kenapa dipasang, Mas? Karena goblok. Karena orang di sana itu goblok, tidak ada penjelasan petunjuk. Kita punya petunjuk, tapi kok goblok karena ikut sono, bukan ikut Quran. Saya nggak pernah cari ulang tahun, hidup sampai sekarang. Kalau saya tiap tahun ulang tahun, meninggal duluan dia malah. Habis ulang tahun meninggal dia. Tiup lilinnya, tiup. Kalau untuk ditiup kenapa dipasang, Mas? Karena dia merasa sudah kaya, suaminya hebat, pendapatan tinggi, bapaknya yang di Tegal Brebes suruh, "Mbak yang Jakarta yo, tak peringati ulang tahun jenengan." Umurnya sudah 79. Begitu tiup lilin, enggak mati-mati karena oksigen sudah tidak ada lagi. Karena apa? Gigi sudah ompok. Enggak ada tekanan. Tiup lilinnya, Mbak. Umur 79, besok pagi meninggal sudah, Mbak. Yang suka minta panjang umur apa? Iblis dengan jin. Makanya jin ada yang 1500, 2000 tahun. Iblis sampai hari kiamat baru mati. Kenapa? Menggoda sampean. Masih sering nggak orang Indonesia seperti itu? Ulang tahun pernikahan, ulang tahun emas, perak, besi, tembaga, segala macam. Islam ada nggak mengajarkan itu? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ulang tahun di Madinah dengan Abu Bakar Siddiq ada? Atau Aisyah ulang tahun dengan besannya Rasulullah? Nggak pernah. Tapi kenapa kita ikuti? Meninggalkan Rasul, mengikut orang Yahudi dan Nasoro. Di brainwash. Pasti ada marah yang ngomong seperti ini. Saya sangat yakin. Karena apa? Sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk, merasa sebuah kebenaran. Betul. Termasuk doa awal tahun, doa akhir tahun, acara nisfu Sa'ban. Betul. Tunjukkan hadisnya sama saya. Cuma Ustaz yang ngomong gini sedikit. Yang di sana lebih banyak ikut ibu kebanyakan, bukan ikut kebenaran. Al-Quran surah 6 surah 16. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Pergunakan jari-jari kita untuk komentar yang positif, komentar yang baik. Kita berdoa supaya ke depan lebih banyak lagi kaum dari Kedar Nebayot mereka datang kepada Yesus. Berbondong-bondong kita berdoa Bapak Ibu. Dan ini salah satu penggenapan daripada firman Tuhan. Yang terdahulu menjadi terkemudian dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Begitu juga Bapak Ibu, salah satu penggenapan firman Tuhan adalah di akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach yang kedua kali adalah dengan banyaknya orang yang datang kepada Yesus dari timur, barat, utara, selatan. Mereka berbondong-bondong mengaku dengan lidah, mulut, bibir mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga sebaliknya, orang yang Kristen sejak lahir tapi mereka hanya Kristen KTP, Kristen keturunan, Kristen karena lingkungan, Kristen karena keadaan, pada hakikatnya, pada ujungnya, akhir hayatnya, orang tersebut meninggalkan iman kekristenan, menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu juga Bapak Ibu, bila sikap hati dan motivasi kita tidak benar selama ikut Tuhan, selama dalam pelayanan, bisa juga orang tersebut menyangkal iman percayanya kepada Yesus Kristus. Ya, bisa. Sekalipun orang itu pendeta, sekalipun orang itu pengajar, guru sekolah minggu, dan pelayan Tuhan, kalau hati, sikap hati dan motivasinya tidak benar selama melayani Tuhan, ada koslek sedikit, ada gesekan sedikit sesama hamba Tuhan di dalam gereja, di sinode, segala macam bla 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 bla, timbullah kekecewaan. Akhirnya dengan kecewanya itu dia jual imannya, dia jual firman, dia jual keselamatan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dulunya sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan berubah menjadi orang yang menyangkal. Dulunya dimulai dengan roh, diakhiri dengan kedagingan. Maka di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya, para pencinta Injil Habaget, untuk selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Apapun alasannya, bagaimanapun situasinya, dengan cara apapun pastikan diri kita berada di dalam iman yang benar. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bismillah. Salam Aki.
Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Urwah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan kita dalam doa syafaat Bapak Ibu. Terima kasih.